Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oke. Perkenalkan, saya Bidan Erna yang bertugas di ruang KIA, ruang Rumah Sakit Umum Aisyah Mutilani. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu Erna, kan saya habis melahirkan setelah 40 hari. Terus tuh niatnya mau KB, cuma nggak paham apa itu KB Bu Erna. Tuh penjelasannya ya Bu. Nah iya, baik Ibu, akan saya jelaskan tentang KB ya Bu ya. KB itu upaya untuk mengatur kelahiran anak jarak melahirkan. Dan kenapa Ibu harus ikut KB? Yang pertama karena di Indonesia itu jumlah penduduk semakin bertambah, ya laju pertumbuhan penduduk juga cepat ya, jumlah kelahiran juga semakin meningkat dan mutasi penduduk juga lebih banyak. Itu yang sedangkan kita akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan KB bagi ibu, terutama ibu yang habis melahirkan ya Bu ya. Yang pertama itu mencegah anemia, yang kedua menjaga kesehatan reproduksi, karena dengan ber-KB otomatis ibu alat kandungannya juga akan lebih sehat. Yang selanjutnya itu mencegah perdarahan saat melahirkan, itu salah satu keuntungan dari KB. Yang selanjutnya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, misalnya ibu habis melahirkan tiba-tiba kok belum KB dan kesuburan, itu namanya kehamilan yang tidak diinginkan ya, karena anak yang baru dilahirkan belum disapai kok udah hamil lagi, itu namanya kehamilan yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya yaitu mendekatkan ibu pada petugas kesehatan, karena ibu sering datang ke tempat petugas kesehatan dengan ber-KB, jadi ada komunikasi gitu. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan keharmonisan keluarga. Dengan tidak banyak anak, insya Allah keluarga juga akan lebih harmonis ya Bu ya, karena akan diperhatikan masing-masing dari pertumbuhan anaknya, begitu Ibu. Ada juga keuntungan KB untuk anak ya Bu, yang perlu yang saya jelaskan di sini yaitu dengan ibunya ber-KB otomatis mencegah anak dari kekurangan gizi, karena ibu lebih perhatian kepada anaknya. Yang selanjutnya tumbuh kembang anak juga semakin terjamin, dan yang paling utama anak bisa mendapatkan ASI eksklusif, itu ya Bu ya. Ada yang bisa ditanya, ada yang tanyakan lagi Bu? Terus KB itu ada apa aja ya Bu ya? Oh iya Bu, baik, saya jelaskan di sini. KB itu ada macam-macam Bu. Yang pertama itu, nah di sini ini Bu ya. Di sini ada macam-macam ya. Yang pertama itu IUD. Ini seperti ini nanti bentuknya ya Bu. Nanti masing-masing akan saya jelaskan satu persatu. Yang kedua ada implan. Implan itu susuk, kalau bahasa awamnya itu susuk. Yang selanjutnya ada pil, ada suntik KB, ada kondom gitu ya Bu ya. Akan saya jelaskan satu persatu ya, kira-kira Ibu siap ya Bu? Iya. Ya. Yang pertama IUD. Nah, apa itu IUD? Itu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim, yang bentuknya juga bermacam-macam ya Bu ya. Ini IUD ada yang bentuknya seperti ini, Copper T kalau zaman dulu. Kalau sekarang biasa yang dipakai IUD Copper T dan Novate ya. Ya, terbuat dari plastik yang dililit tembaga yang berfungsi untuk mencegah kehamilan. Macam-macam IUD itu ada beberapa ya. Yang saat ini juga ada IUD yang berisi hormon itu, tapi yang mahal sekali saat ini belum ada, sudah banyak itu di sini juga bisa melayani untuk IUD yang berisi hormon. Itu kalau tidak salah harganya sampai 3 juta hanya IUD-nya saja. Untuk cara kerjanya IUD ya Bu ya, perlu saya jelaskan ya Bu ya. Iya. IUD itu mencegah masuknya spermatozoa atau sel mani ke saluran tuba. Jadi yang berisi lilitan logam itu menyebabkan reaksi antifertilitas gitu Bu. Tingkat keberhasilannya insya Allah dengan KB IUD 99% berhasil. Jadi angka kegagalannya hanya 1% ya Bu ya. Jadi dari 100 orang itu paling satu yang megang IUD ya. Jadi jarang sekali yang memakai IUD terus hamil gitu ya Bu ya. Sedangkan keuntungan dari IUD yaitu praktis dan ekonomis. Suburannya juga segera kembali, karena setelah pemasangan begitu dilepas ibu ingin hamil lagi langsung bisa subur kembali. Tidak harus mengingat setiap hari seperti pil ya Bu ya. Kalau pil kan harus diingat terus setiap hari harus minum pil, kalau IUD tidak.
Dan juga yang utama adalah tidak mengganggu ASI karena IUD itu non hormonal, tidak mengganggu ASI sama sekali. Itu ya Bu ya. Oh, bisa dipakai sampai 8 sampai 10 tahun ya Bu ya. Untuk IUD. Untuk di sini Ibu saya akan jelaskan tentang KB implan ya Bu ya. Implan itu alat kontrasepsi yang dimasukkan di bawah kulit, berisi 1 kapsul atau 2 kapsul, biasanya dipasang di lengan kiri atas lengan dalamnya. Nanti akan melepaskan hormon yang akan mencegah kehamilan. Bisa dipakai sampai 3 sampai 5 tahun gitu ya. Sedangkan keuntungan dari cara kerjanya dulu ya Bu, saya akan jelaskan. Itu menghambat terjadinya ovulasi, menyebabkan endometrium atau selaput lendir tidak siap untuk dibuahi. Yang selanjutnya akan mempertebal lendir serviks ya Bu ya, menipiskan lapisan selaput lendir atau endometrium. Jadi menghambat sel sperma masuk ke terjadinya pembuahan ya. Keuntungan dari implan tidak menekan produksi ASI, jadi ASI tetap lancar ya Bu ya, praktis dan efektif, tidak harus mengingat-ingat seperti pil. Masa pakai juga jangka panjang 3 sampai 5 tahun. Kesuburan cepat kembali apabila suatu saat ingin menambah anak laki, dilepas insya Allah segera subur kembali. Dapat digunakan untuk yang tidak cocok dengan hormon estrogen. Kira-kira Ibu sudah jelas dari yang saya sampaikan tadi? Ibu sudah jelas. Terus kalau di rumah sakit Aisyah ini jadwalnya apa aja ya? Kapan aja? Oh iya, saya jelaskan tentang pelayanan KB di rumah sakit Aisyah Mudilan. Bisa dilayani secara mandiri maupun secara safari. Jadi untuk yang mandiri nanti bisa ke dokter obstin, bisa juga ke bidan, ke ruang KIA. Nanti itu kalau mandiri biasanya berbayar. Kalau yang safari itu secara gratis karena biaya ditanggung oleh pemerintah. Dilaksanakan di sini untuk yang KB safari setiap bulan 1 kali di pertengahan bulan. Nanti untuk info tanggal bisa diinfokan biasanya lewat medsos gitu. Oh iya. Terus untuk syarat-syaratnya apa aja ya Bu ya? Untuk yang safari mandiri sama KB safari. Oh iya. Untuk syarat KB nanti kalau Ibu sudah menentukan mau ikut KB IUD atau implan, sebaiknya ikut KB itu pas saat seperti Ibu ini ya, pas nifas. Kalau nggak pas nifas yaitu saat setelah head ya. Nah, jadi dipastikan tidak dalam keadaan hamil. Yang kedua, kalau ikut KB safari harus membawa KTP. Yang selanjutnya harus ada persetujuan suami dan tanda tangan, nanti ada persetujuan tanda tangan dari suami maupun dari yang akan dipasang KB. Itu Bu. Bagaimana Bu? Ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan tadi? Sudah jelas Bu. Mungkin next time mau KB aja di sini. Tapi tak pikir-pikir dulu mau ya pakai IUD atau implan. Siap Ibu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Nanti bisa ikut KB ke sini sesuai yang jadwal yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih mungkin. Ya.